Shalom anak-anakku yang terkasih, kembali lagi kita dalam ibadah virtual hari ini. Ya anak-anak, sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita. Ya, tapi Rosa akan mengajak anak-anak untuk memuji dan memuliakan Tuhan dulu. Untuk itu anak-anak, Rosa persilakan berdiri. Ya, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Kuda Tidak-Tidak di Gunung yang Tinggi. Oke? Sambil tepuk tangan ya anak-anak. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadapan hadirat-Mu ya Tuhan, yang maha baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga. Puji dan syukur Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Engkau selalu menyertai kami di mana kami berada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak kami ya Tuhan, yang sedang melakukan ibadah virtual di rumah mereka masing-masing. Kiranya Engkau sertai kami semua, sertai juga Bapak Ibu Guru yang melayani kami di dalam firman Tuhan, melayani kami juga di dalam puji-pujian dan pemusik ya Tuhan. Tuhan senantiasa pakai hari demi hari, Tuhan senantiasa percayakan kepada mereka sehingga mereka boleh melayani Tuhan dengan segenap hati. Bapa di surga yang penuh kasih, kami akan beribadah Tuhan, mendengarkan firman-Mu, dan Engkau sertai kami dari awal pertengahan sampai pada akhir ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya anak-anak, masih semangat untuk memuji Tuhan? Ya, saya yakin semua masih semangat untuk memuji Tuhan ya. Kita mau bangkit berdiri lagi. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Satukanlah hati kami. Sudah siapkan Alkitabnya juga? Oke, sebelum itu kita mau sama-sama memuji Tuhan kembali. Kita mau menyanyikan lagu Baca Kitab Suci.
Anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini dari kitab Obaja. Anak-anak siapkan Alkitabnya masing-masing ya. Nah, Ibu mau tanya, kitab Obaja itu dari kitab Perjanjian Lama atau kitab Perjanjian Baru? Iya, dari kitab Perjanjian Lama. Nah, Ibu akan membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kitab Obaja 1 ayat 4. Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak, firman Tuhan pada pagi hari ini, Ibu ingin bercerita tentang dua orang teman yang bernama Lucy dan Kiki. Lucy dan Kiki berteman. Mereka akan menghadapi ujian. Mereka akan menghadapi ujian matematika. Nah, saat itu Lucy pergi ke rumah Didi untuk belajar bersama. Nah, sambil belajar mereka menikmati pisang goreng buatan ibunya Kiki. Wow, lezat sekali ya, Nak. Nah, saat belajar, seketika Lucy mengeluh, "Aduh, susah sekali pelajaran ini. Aku tidak mengerti untuk mengerjakan soal ini. Bagaimana?" Nah, si Kiki mendengar keluhan Lucy. Dengan sigap Kiki mendengar keluhan Lucy dan membantu Lucy dan mengajari Lucy hingga Lucy mengerti. Kiki penuh sabar mengajari Lucy sehingga Lucy pun mengerti mengerjakan soal tersebut. Nah, anak-anak, dari cerita Lucy dan Kiki kita belajar bahwa kita tidak dapat hanya karena dengan kekuatan kita sendiri, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita membutuhkan pertolongan dari orang lain, bahkan dari Tuhan, dari siapapun. Kita tidak bisa melakukan apapun hanya dengan sendiri, dengan kekuatan kita sendiri. Sama seperti bangsa Israel. Bangsa Israel merasa sangat kuat. Bangsa Israel merasa sangat mampu tanpa bantuan Tuhan. Bangsa Israel tidak mengandalkan Tuhan. Mereka menyombongkan kekuatan mereka sendiri. Hingga akhirnya Tuhan mengizinkan bangsa Israel dikuasai oleh bangsa lain. Kenapa Tuhan mengizinkan? Kok Tuhan jahat ya? Kenapa bangsa Israel Tuhan izinkan dikuasai bangsa lain? Tuhan mengizinkan hal tersebut terjadi, bukan karena Tuhan jahat, tetapi Tuhan ingin mematahkan kesombongan bangsa Israel, bahwa kita sebagai manusia, kita tidak dapat hidup, kita tidak dapat melakukan sesuatu hanya karena dengan kekuatan kita sendiri, melainkan kita perlu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, sebentar lagi anak-anak akan menghadapi ujian tengah semester. Untuk yang kelas 6 akan menghadapi ujian akhir. Nah, anak-anak, belajar sangat penting. Sebagai pelajar, sebagai siswa, anak-anak harus belajar. Tetapi selain belajar, hal yang penting juga anak-anak lakukan adalah berdoa, mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan. Karena setiap apapun yang kita lakukan itu akan menjadi sia-sia kalau kita tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Anak-anak pernah dengar tentang ora et labora, yaitu berdoa dan bekerja. Nah, Tuhan tidak mengajarkan kita hanya berdoa saja. Kita berdoa, anak-anak mau ujian, anak-anak berdoa, Tuhan aku mau ujian, Tuhan berkati, Tuhan berikan aku nilai yang bagus. Tidak, tidak hanya cukup dengan berdoa. Kita pun perlu belajar. Nah,
Anak-anak sudah belajar, sudah mengulang materi yang diberikan ibu guru, pak guru sudah mengulang materi. Tetapi kalau anak-anak tidak berdoa, tidak menyerahkan sama Tuhan, semuanya akan sia-sia. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, semua kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita butuh mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Ya anak-anak, jadi apapun yang kalian lakukan, kalian harus andalkan Tuhan di dalam kehidupan kalian. Kalian serahkan sama Tuhan. Ingat, ora et labora, berdoa dan bekerja. Sekian firman yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga anak-anak dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang maha baik, Bapa yang maha kasih, terima kasih Bapa atas berkat-Mu ya Bapa, karena kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu ya Bapa. Bapa, ajarkan kami untuk mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap proses kehidupan kami ya Bapa. Apapun yang kami lakukan ya Bapa, kami ingin mengandalkan Engkau, kami ingin berserah kepada Engkau ya Bapa. Biar apa yang kami kerjakan, jika kami sudah mengandalkan Engkau ya Bapa, tidak menjadi sia-sia. Kami serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya juga Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ya Bapa, yang masih belajar dari rumah ya Bapa. Kiranya Engkau yang selalu memberikan kesehatan ya Bapa kepada anak-anak-Mu ya Bapa, dan menjauhkan anak-anak-Mu dari mara bahaya dan sakit penyakit ya Bapa. Bapa, sebentar lagi anak-anak-Mu akan menghadapi ujian ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati ya Bapa, biar apa yang telah mereka pelajari ya Bapa, apa yang telah guru mereka ajarkan kepada mereka ya Bapa, dapat mereka cerna dan dapat untuk menjawab soal-soal yang akan diujikan ya Bapa. Bapa, berkati seluruh orang tua daripada anak-anak-Mu ya Bapa, yang mendampingi anak-anak-Mu belajar dari rumah. Kiranya Engkau juga yang selalu memberikan kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan kepada orang tua daripada anak-anak-Mu ya Bapa. Berkati juga ya Bapa setiap guru SDK Pavandestur ya Bapa, dalam mengajar anak-anak yang Engkau titipkan. Kiranya Engkau juga selalu memberikan kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan ya Bapa. Bapa, kami serahkan seluruh doa kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau yang menyempurnakan doa kami ya Bapa, sehingga berkat daripada-Mu ya Bapa dapat kami terima ya Bapa. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya anak-anak, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita memberikan persembahan. Ya untuk itu sebelumnya saya akan mengajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Bawa Persembahan. Sebelumnya, saya akan mengajak anak-anak untuk menyanyikan satu buah lagu.
Yesus menginginkan doa. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti ibadah virtual hari ini. Sehat selalu, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.